Halo Indonesian, berjumpa lagi dengan kami di webinarnya Indonesia X. Sekarang ini masuk ke webinar episode 8. Tema hari ini tentang HR grooming. Apa sih HR grooming itu? Sebenarnya HR grooming itu gue juga nggak tahu sih sebenarnya. Makanya kenapa gue undang teman gue sekarang ini. Dia adalah Salomo Edo. Saat ini menjabat grooming dan hygiene manager The Union Group. Beliau juga sebelumnya pernah menjabat Fashion Advisor Visual Merchandise Kanmo Group 2018. Terus juga pernah jadi stylistnya Ani Yudhoyono ya. Oke. Terus fashion stylistnya juga untuk TVC dan photoshoot Anlin, sama fashion designer uniform Acer for APEC Indonesia di Berlin 2010. Oke, tanpa menunggu lagi, kita undang aja langsung teman gua sekarang ini yang sudah standby. Halo Do. Halo semuanya. Iya Do, apa kabar? Gimana? Sehat. Do, jadi gini Do, udah 7 episode ini kan Indonesian bahasnya tentang kemarin itu tentang menangani COVID-19, untuk memilih makanan-makanan seperti apa, terus juga bahas tentang saham, terus juga bahas tentang radio, penyiar dari Gen FM. Nah, terus sekarang ini gue sengaja mengundang lo ini untuk bahas apa sih itu HR grooming. Kayak gitu. Masih banyak di email sih komentar masih banyak yang orang-orang nggak tahu nih HR grooming itu apaan. Nah, makanya Pasti masih kebetulan banyak yang ya masih banyak semenjak yang kapan sih bertanya-tanya. HR grooming itu semenjak kapan ada di Indonesia atau mungkin bahkan di dunia industri perusahaan ini tuh sejak kapan kayak gitu. Nah, mungkin lo bisa menjelaskan sedikit dulu nggak awal karir lo tuh seperti apa sampai akhirnya lo ada di posisi seperti sekarang ini. Oke, untuk sebelumnya gue perkenalkan dulu, nama gue Edo. Gue sekarang kerja di Union Group sebagai HR Grooming and Hygiene. Untuk pertama-tama itu gue bisa kerja di dunia ini ya, yang masih asing ini ya, bisa dibilang masih asing ini. Itu awalnya karena memang gue di fashion stylist. Sebagai fashion stylist, terus gue bisa merambah juga jadi desainer juga. Terus karena mungkin passion gue memang ternyata di fashion, jadi gue lanjutin lah itu semuanya terus sampai terakhir tuh tahun lalu lah itu ditawarin untuk, sebenarnya gue ditawarin itu untuk PR. Jauh ya. Jauh Terus banget antara PR dengan jauh. karena sebenarnya kuliah gue PR gitu. Dan tiba-tiba dari perusahaan itu kayak menawarkan, oh kenapa kamu nggak jadi HR grooming aja gitu. Awalnya pun gue juga bingung, apa sih HR grooming gitu, apa sih ini tuh di bidang bagian apa nih gitu. Sampai akhirnya gue dijelasin, oh ya oke, karena menyangkut sama si passion gue ini, fashion gitu kan. Jadi oke, gue coba, gue ambil, ternyata gue jalanin, oh seseru itu sih memang gitu. Dan nanti untuk HR grooming itu sendiri gue jelasin nanti. Oke, sekarang gini aja mungkin untuk di segmen pertama ini gue akan kasih waktu buat lu buat sharing sama teman-teman Indonesian. Durasinya sih lo aja tentuin, tapi kita sih biasanya 10-15 menit lah. Lo boleh jelasin apa itu HR grooming, terus seberapa penting sih HR grooming di satu perusahaan gitu kan. Dan skupnya itu sampai di mana? Apa hanya di F&B aja atau mungkin bisa meluas gitu loh. Jadi ini karena gue pribadi pun juga gue nggak tahu apa sih HR grooming gitu loh. Kok ini kayaknya gue taunya grooming itu, sorry ya, kayak grooming itu kan kayak mandiin hewan peliharaan gitu, grooming gitu kan atau apa gitu. Itu pengetahuan gue gitu. Jadi mungkin di sini lo bisa sharing sama teman-teman Indonesian apa sih HR grooming itu. Oke, gue kasih waktu mulai dari sekarang ya, Doi. Oke. Thank you, Do. Halo Indonesian semuanya. Siang ini gue bakal ngejelasin nih, apa sih HR grooming itu sendiri gitu. Oke, HR grooming itu satu posisi yang bekerja dibuat buat membuat standarisasi lah
mungkin kalian nggak tahu ya, HR tuh ada beberapa di dalam HR tuh ada HR di HR development tuh ada macam-macam juga gitu. Jadi ada HR, salah satunya ada HR grooming gitu. Terus ada HR brand, ada divisi-divisi lainnya di dalam HR itu sendiri gitu. Terus biasanya di bidang pekerjaan yang menggunakan HR grooming tuh apa aja sih? Pasti banyak yang nanya dong. Kayak kalian pasti bingung. Coba apa sih HR grooming ada di mana aja? Perusahaan apa aja sih yang bisa ada gitu? Karena kan nggak semua perusahaan pasti butuh gitu. Biasanya itu ada di F&B. Yang pertama, kedua hotelier, airlines, dan sales. Sales itu misalkan bisa mencakup seperti SPG, terus bisa juga yang kayak misalkan kalian belanja di mall, kalian lihat ada yang melayani kalian itu masuk di sales, SPG. Dan hotelier bisa juga mereka yang di front line. Yang di front line pasti mereka juga butuh dong untuk grooming. Grooming itu sendiri misalkan kalian dari physically oke, kalian yang dibutuhkan biasanya tinggi yang dilihat. Terus penampilannya gimana? Karena kalian di situ harus bisa ketemu orang banyak gitu, dan orang banyak itu melihat kalian pertama pasti dari first impression-nya tuh dari penampilan kalian gitu. Jadi apa yang dibutuhkan perusahaan itu ya seorang HR grooming gitu. Kayak misalkan kayak dari F&B kalian bisa ngelihat kan banyak kalian F&B itu di restoran ngelihat servernya, kalian di serving sama server, kalian pasti pertama kalian kok nih mbak-mbaknya begini, atau misalkan make up-nya kurang bagus gitu, kurang cocok. Nah, itu tugasnya HR grooming gitu. Next. Nah, ini apa sih kerjanya HR grooming gitu? Pertama, membuat standarisasi penampilan dan kebersihan staff-nya. Jadi kalian kalau misalkan di salah satu perusahaan, kalian harus cari tahu dulu nih, apa sih kebiasaan-kebiasaan mereka gitu. Kalian bisa lihat, oh mungkin ada yang bisa ini yang akan dijadikan standar dari grooming itu sendiri di setiap perusahaan. Misalkan contoh ya, ini contoh misalkan kita buat standar rambut kalau untuk pramugari. Pramugari punya standar rambut harus dicepol. Oke, itu akan menjadi standar semuanya. Jadi kita buat standar dari kita cepolnya harus kayak gimana modelnya untuk ciri khas dari airlines itu sendiri gitu. Dan juga buat standar kebersihannya. Jadi kayak misalkan kita kasih tahu mereka nih standar kita sebelum kalian bekerja itu harus berbuat apa. Misalkan kalian harus mandi, kalian harus keramas, itu kan wajib, penting gitu. Terus dari gitu kayak misalkan apa ya, kayak misalkan kalian tuh harus bersih, kebersihan tuh yang paling penting kayak yang hal-hal kecil deh, misalkan kayak itu bulu hidung tuh harus itu penting banget kalau misalnya harus dirapihin gitu. Kadang orang nggak itu hal apa sih, nggak kelihatan lah, simple gitu, tapi itu penting sebenarnya. Nah, itu tugas HR grooming. Dan untuk mengontrol standar yang udah dilihat itu harus ngecek setiap misalnya kalau kayak di tempat gue ini kan restoran yang punya beberapa cabang, dan setiap harinya gue harus ngecek keliling setiap outlet, setiap restoran, itu gue harus lihat gimana, anak-anak itu udah pada oke belum penampilannya gitu, sesuai sama standar yang gue buat atau enggak gitu. Dan gue harus kasih mereka punishment kalau mereka tidak sesuai gitu. Oke, terus bisa juga untuk HR grooming itu membuat uniform. Jadi kenapa tadi awal gue bilang ini nyangkut sama fashion gitu. Karena kalian harus buat uniform untuk gimana sih biar kelihatan orang-orang ini tuh menarik gitu. Menarik bukan pengertian tapi berarti harus yang seksi atau apa, tapi pengertiannya sama gitu, terlihat semuanya sama, rata, jadi terlihat lebih rapih gitu. Terus kemudian untuk membuat makeup class, nah ini biasanya kan nggak semua orang itu bisa makeup, nggak semua itu bisa grooming dengan rapih, mungkin yang terbiasanya juga berantakan atau mungkin
mereka nggak biasa dandan, yang maksudnya mereka mempercantik diri mereka lah, nggak hanya untuk perempuan dan untuk laki, tapi untuk laki-laki juga gitu. Jadi di sini kita membuat makeup class, mungkin kita bisa hire orang untuk ngajarin mereka, terus kita buat, pokoknya intinya kita lebih ngedevelop mereka untuk secara grooming gitu. Next. Standarisasi yang dibuat HR grooming and hygiene. Nih biasanya meliputi kerapihan seragam pertama. Yang pertama itu kerapihan seragam, bagaimana kalau untuk di F&B terutama untuk name tag itu paling boleh lupa, karena bagaimanapun itu sebagai identitas mereka gitu. Sebagai identitas mereka, mereka harus dilihat namanya siapa, nanti kalau misalkan suatu saat mereka lagi surfing orang, mereka kerjanya bagus dan untuk di comment card ditulis namanya, jadi mereka tahu gitu. Tapi kalau misalkan tidak pakai nama, terus kita mau dia servisnya bagus gini, tapi kita nggak tahu nama dia siapa, yang rugi di kitanya sendiri gitu jadinya. Jadi makanya kenapa saya selalu menyarankan name tag itu paling penting gitu. Terus untuk kancing baju harus rapih. Kalau misalkan kita uniform pakai dasi pun itu kita harus rapi sampai atas ya. Jangan udah pakai dasi tapi diturun-turunin atau apa misalkan. Terus dari itu juga seragam harus dijaga gitu. Jadi nggak boleh kita seenak-enaknya pakai seragam terus keluar atau apa, nanti kena noda atau apa, jadi kan nggak bisa mereka untuk minta lagi gitu. Jadi mereka pun juga kita ajarkan bagaimana cara menjaga seragam itu sendiri, dan dari menjaga untuk mencucinya pun juga kita kasih tahu gimana caranya gitu. Seragam yang digunakan, nah ini dia nih, kita bikin standar seragam yang harus digunakan tuh apa aja. Dari atas sampai bawah, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu. Makeup, untuk makeup perempuan biasanya sih kan kita kerja shift-shiftan. Ada yang pagi, ada yang sore sampai malam. Nggak mungkin kan makeup malam yang biasanya kita pakai warnanya harusnya lebih gelap, dipakai di siang hari atau di pagi hari itu. Nggak mungkin kayak kalian pagi-pagi udah pakai lipstik merah, terus eyeshadow-nya terang, kalian mau kemana gitu. Jadi kita ngajarin bagaimana makeup untuk perbedaan makeup di pagi hari dan apa makeup yang untuk kalian pakai di malam hari gitu. Hairdo-nya juga sama, hairdo kita ajarkan, kita kasih standar, rambut harus dikuncir, tidak boleh berantakan, dan harus rapih gitu. Kenapa? Karena di saat kita serving makanan atau misalkan kita ketemu tamu dengan rambut kita berantakan atau kita digerai, itu nggak enak banget dilihatnya. Pasti kalian juga kalau misalkan kalian ke restoran, kalian melihat ada server atau staff yang seperti itu juga pasti kan risih kan ngelihatnya gitu. Dan ini untuk yang kebersihan badan juga. Standarnya kita bikin standarnya kalian itu harus mandi di awal. Misalkan banyak tuh biasanya karyawan-karyawan yang kalau pagi masuk kerjanya jam 8, ada sih mereka yang jarang banget mandi. Itu kayak paling cuma bersih-bersih, cuci muka, sikat gigi, oke, udah. Terus mereka mengandalkan parfum. Tapi kan kita bisa lihat ya, kadang kelihatan lah orang yang mandi sama enggak kadang. Nah, itu dia kerjaan gue di sini untuk mengontrol mereka, gue ngecek mereka apakah mereka bener nggak mandi atau apa gitu. Dan biasanya gue suruh pulang kalau misalkan mereka nggak sesuai sama itu gitu. Terus untuk yang pria juga gue tidak membolehkan untuk pakai jenggot. Karena di dunia F&B itu kalau pakai jenggot terlihat kotor ya, jorok gitu jadinya. Untuk terlihat bersih jadi semua harus clean, yang bersih nggak ada jenggot, semua rapih gitu. Jadi gue pun juga menyarankan setiap hari mereka bawa shave gitu. Penampilan dan ini untuk standar penampilan keseluruhan itu dari yang tadi yang gue bilang ya udah, dari mulai seragam, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semua harus dicek. Apalagi pertama juga sepatu ya, kalau misalkan kalian lihat mungkin, kok sepatu sih? Sepatu kan di bawah, orang nggak lihat, justru salah. First impression orang itu pertama tuh ngelihat dari sepatu atau kaki bawah, karena ketika kalian untuk serving tamu, yang pertama mereka lihat kan mereka ngelihat menu. Mereka ngelihat menu itu ngelihat ke bawah. Jadi yang pertama mereka lihat itu sepatu kalian. Kalau sepatu kalian sudah terlihat kotor,
dan dekil, orang langsung kayak, "Kok gini sih? Kok mas-masnya gini sih? Kok mbaknya gini sih?" Jadi mereka akan risih sendiri gitu. Next. Oh ya, dan sekarang tips ya. Tips untuk kalian yang ingin bekerja sebagai HR grooming. Mengetahui cara berpenampilan baik dan benar, paham dalam bidang penampilan, berbusana dan tata rias yang benar, dan terutama kebersihan dari diri kalian sendiri. Ya, jadi tipsnya ini lebih kepada diri kalian sendiri. Kalian udah siap belum untuk jadi HR grooming? Gimana kalian mau siap kalau misalkan kalian sendiri belum tahu gimana cara rapihnya kalian itu gimana. Jadi, mungkin kalian bisa negur orang, "Kalian tuh belum rapi gini gini," tapi kalau kalian sendiri belum rapih gitu, kalian sendiri, dan kalian harus tahu dulu, apa sih yang pas untuk di perusahaan kalian itu, fashion-nya mereka terapinnya kayak gimana. Mungkin kalian akan masuk di dunia hotel, kalian lihat dulu, kebiasaan habit mereka tuh apa gitu. Mereka, baju baju atau standar mereka tuh sebelumnya kayak apa, kalian bisa lihat dulu, oh oke, nanti pas, kalian interview mungkin kalian bisa tahu tuh. Jadi kalau ditanya, mungkin bisa diubah seperti yang begini begini begini, yang sebaiknya kayak gimana gitu. Itu sih yang kalian harus siapin dan, kalian harus bisa ngerti juga fashion sih sebenarnya karena, untuk penampilan itu sendiri, untuk baju dari segi apanya kalian bisa mix and match-nya itu kalau kalian bisa ngerti fashion. Banyak orang yang kayak, "Gue ngerti kok, gue ngerti." Tapi pas dicoba, ya sorry to say memang taste-nya beda gitu. Jadi mungkin kalian juga harus bisa tahu dululah, background-nya si perusahaan ini tuh kayak apa gitu. Ada yang misalkan, eee, setiap perusahaan tuh beda-beda pasti. Kalian, kalau misalkan restoran ada yang American, Italian, atau misalkan Indonesian, nggak mungkin kalian kerja di salah satu restoran, yang Indonesian food, terus kalian bikin, eee, uniform mereka kayak Italian food, gitu kan pasti beda. Jadi kalian harus tahu juga sih, gitu. Udah itu aja dari gue, thank you. Mungkin kalian ada yang mau nanya, langsung tanya-tanya aja. Halo dong. Oh, thank you banget nih udah mau sharing sama teman-teman. Jadi HR grooming itu sebetulnya luas juga ya, nggak cuman hanya Luas. tadinya gue pikir HR grooming itu cuman hanya di F&B aja gitu loh. Apa Mhm. namanya, terus tadi juga ada beberapa poin-poin, di mana yang sebenarnya aneh sih menurut gua gitu, kayak yang jenggotan atau apa gitu, itu berarti juga pengaruh juga sama gua yang tatoan kayak gini juga ya? Atau gimana itu kira-kira? Itu tergantung sih, tergantung kalau misalkan kalian di hotel tuh sama sekali tidak Mhm, boleh ya. Karena harus oke. harus tertutup, harus rapi gitu. Karena mindset orang dengan yang tatoan itu mungkin ada beberapa yang, "Kok tatoan sih?" Mungkin dia preman dengan mindset orang yang seperti itu, gitu. Oke 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 Tapi oke. tapi balik lagi, mungkin ada juga yang kalau misalkan kita di restoran memang konsepnya bar, Mmm, yang memperbolehkan atau misalkan coffee shop gitu yang memperbolehkan tatoan yang lebih anak muda, oh ya itu it's okay, justru itu salah satu daya tarik untuk tempat itu sendiri gitu. oke oke Dan oke. kalau misalkan kayak apa, itu lebih untuk terlihat lebih rapi aja sih gitu. Oke oke Kan untuk oke. kita serving makanan atau misalkan apa, ada bekas makan atau nempel tuh kan nggak lucu juga kan gitu. Iya Jadi iya iya. kenapa kita bikin standar untuk lebih rapi gitu. Oke 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 oke. Oke, menarik juga untuk pembahasan mengenai HR grooming ini. So, teman-teman Indonesian, habis ini kita akan buka sesi tanya jawab, tapi mungkin nanti pas sesi tanya jawab, gue akan undang temen gue satu lagi buat ramein aja. Dan ini sepertinya satu juga jadi isu sih sebenarnya. Kayak gue tatoan, dan kemudian teman gue ini pun dia kebetulan menggunakan hijab gitu loh. Kan kita nggak tahu, mungkin ada teman-teman Indonesian juga yang berhijab tapi pengen punya passion di apa, fashion style-nya bagus. Mungkin aja berminat untuk jadi HR grooming, itu kan kita nggak pernah tahu kan itu apa, ada karakteristiknya nggak sih sebenarnya, bisa atau enggaknya kan itu tergantung ya Do ya, tadi yang seperti yang lo bilang itu ya.
Jadi sebelum betul. masuk ke sesi tanya jawab ini, kita akan commercial break dulu, Dok. Oke. Halo Mbak Tami. Halo, siang Ki, siang Edo, Mas Edo. Iya Mbak. Iya Mbak Tami, tadi udah seru banget nih, kita udah menjelaskan, Mas Edo udah menjelaskan tentang HR grooming. Jadi ternyata HR grooming tuh luas banget, nggak cuman hanya satu scope di perusahaan F&B aja. Jadi ternyata masuk di perusahaan-perusahaan lain pun juga ternyata dibutuhkan gitu loh. Benar. Iya, jadi tadi seru banget pembahasannya Mas Edo. Jadi sempat ingat juga dulu ada drakor tentang hotelier tuh emang keren banget. Jadi kelihatan karyawan di hotel itu mungkin juga tipikalnya mirip sama di F&B bisnis ya. Harus perfect banget penampilannya, tapi tetap harus cepat juga kerjanya tuh kayaknya emang kelihatannya keren banget. Nah, sebelum aku coba baca ini Ki, beberapa pertanyaan udah banyak yang masuk ternyata. Yeah. Aku penasaran, pengen sedikit flashback lagi. Mas Edo ceritain dong tadi kalau dibacain CV-nya sama Kiki ternyata pernah juga jadi fashion stylist-nya Cita-Citata, terus apalagi itu tadi Andin segala buat performnya dia gitu. Nah, aku penasaran sebenarnya memang ada nggak sih step-stepnya Mas Edo yang emang secara formal dilakukan sampai akhirnya bisa jadi seperti sekarang gitu? Untuk pertama-pertama tuh semuanya dari link ya pastinya. Gitu. Nah, kenapa kita semua harus punya banyak teman? Nggak boleh pilih-pilih teman, itu yang paling penting pertama. Terus dari gitu, kalau dari segi pendidikan ya sebenarnya gue nggak ada pendidikan untuk di dunia fashion atau apa tuh nggak ada gitu karena memang sebenarnya lulusan gue pun lulusan markom marketing gitu. Jadi memang nggak ada asa. Jadi sebenarnya untuk semua lulusan pun bisa jadi HR grooming sebenarnya gitu. Yang penting dia punya sense of stylist mungkin ya. Menarik, terus juga memang detail, peka juga kali bos ya, atau gimana tuh kira-kira? Ya gitu, dia lebih ke ngerti fashion sih sebenarnya. Oke. Biasanya sebenarnya jadi apa sih yang lakuin nih Mas untuk maksudnya kan HR grooming itu berarti juga dia at the first time harus jadi contoh dong sebelum bikin pattern standarisasi ke orang lain gitu. Nah sebenarnya yang lo lihat jadi ke diri lo apa sih yang membuat lo akhirnya memahami bidang ini? Itu dulu stepnya apa aja yang lo lakuin? Jadi selain banyak teman pasti kan ada wawasan atau kapabilitas yang memang lo punya sehingga lo bisa jadi HR grooming gitu. Ya stepnya mungkin itu ya karena dari basicnya gue suka fashion, terus gue bisa ngertiin gimana anak-anak ini juga standarnya yang sebelumnya ya itu gue lihat dulu gitu, standar yang mereka buat tuh kayak apa, mungkin ada yang bisa gue ubah, mungkin ada yang bisa gue pertahanin, jadi yang bisa gue ubah ini kayaknya lebih baik di kayak gini deh gitu, jadi gue ganti gitu. Misalkan dari segi uniform mereka, misalkan yang sebelumnya mereka uniformnya susah buat gerak nih gitu. Berarti kan gue lihat kan. Iya. Ini model kayak gini akan lebih nyaman buat mereka untuk mereka gerak karena mereka harus gerak cepat gitu. Berarti harus banyak belajar punya reference kali ya Ki ya. Iya. Gitu. Ada satu case nih. Gue dulu banget pernah ngeliat tuh orang-orang yang akademi polisi ya, buat yang polisi apa segala macam. Itu kan mereka kadang pakai baju tuh yang benar-benar body fit banget Dok. Itu apa memang standarnya mereka atau memang balik lagi apa memang fashionnya mereka gitu? Itu kayaknya memang udah standarnya mereka sih. Oh gitu ya. Jadi kayak nyetrit body fit banget gitu loh. Sebenarnya baju body fit itu bukan berarti ketat ya, karena di standar yang gue buat pun seperti itu gitu. Baju sebaiknya body fit. Karena
Kalau baju yang longgar itu akan cepat terlihat lecek gitu. Kenapa baju Oke, make gue sense. bikin standar untuk body fit. Jadi ketika mereka baju itu body fit, pas gitu. Jadi setelah kalian setrika pun itu akan tetap tahan gitu, nggak akan lecek gitu. Oke, I see. Sip, Oke, sip. Nah, ini Mbak kita Tami, udah kita mulai banyak lanjut ke pertanyaan. iya, kita mulai dari Facebook aja dulu ya, Mbak Tami ya. Oke. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih, ada Alika Ruhan lagi. Halo, Alika Ruhan. Kayaknya Oh, ini udah Mbak Alika Halo. Ruhan kayaknya temuan nih. Ah. salah satu penonton setia kita nih. Halo Iya, Mbak Alika. ini kita tampilin dulu ada satu pertanyaan yang tadi gua singgung Do. Jadi ini tentang kerudung. Ini dari Mbak Senja. Wah, namanya mirip gue nih. Iya, utaminya. Oke, Wow. Senja nanya, katanya nih, tuh teman saya yang berjilbab saat magang di hotel itu diharuskan melepas jilbab selama bekerja. Kenapa berjilbab sering sulit untuk bekerja di bidang F&B atau hotel? Kayak gitu loh. Apa tidak ada hak yang sama soal ini, atau sebetulnya adakah batasan HR grooming atau karyawan berjilbab agar tetap bisa bekerja tanpa harus melepas jilbab? Seperti itu, Dok. Itu gimana tuh, Dok? Biasanya nih untuk yang internasional ya, untuk hotel atau F&B. Mereka kan kalau untuk mereka di frontliner, mereka memang diharuskan untuk tidak memakai jilbab. Tapi balik lagi kita sebelum kita hire mereka, kita tanya apakah mereka siap atau mereka mau untuk ketika kalian bekerja, kalian harus melepas hijab kalian gitu. Kalau mereka mengiyakan, oh ya it's okay gitu. Tapi kalau mereka tidak mau pun, kita juga tidak bisa kayak maksa juga kalian harus coba gitu. Nggak boleh gitu. Jadi kita semua balik lagi kita serahin ke orangnya sendiri maunya gimana gitu. Dan kenapa kita tidak memperbolehkan itu karena bukan tidak memperbolehkan sih, tapi memang untuk kapasitasnya dilihat orang akan lebih rapi kalau sama semua gitu. Seragam, balik lagi ke seragam. Keseragaman itu paling penting. Kalau misalkan kalian lihat ada yang kerudung, ada yang enggak, tapi kan jadinya jadi nggak sama gitu. Jadi lebih nggak kelihatan rapih gitu. Basicnya sebenarnya karena itu sih. Dan kalau misalkan untuk di back office, kita memperbolehkan kok biasanya. Gitu. Karena Oke, tapi mungkin sebagai alternatif sebenarnya juga mungkin bisa coba di bidang-bidang hotel yang kayak hotel syariah gitu kali ya. Gitu. Justru Kan ada juga hotel berjilbab. syariah. Ya. Ada ya Jadi hotel syariah ya? Ada. ada. Jadi justru Ada. malah kalau di sana HR grooming-nya harus berjilbab, Ki. Oh gitu, gue pikir cuma bank doang yang syariah, ternyata hotel juga ada Enggak syariah. Ada. Udah banyak banget sekarang. Siap. Oke, Ki, ini ada pertanyaan yang kedua. Apakah ada pendidikan formal terkait HR grooming ini, Kak Edo? Nah, ini yang tadi udah gue bahas kan. Untuk pendidikan formalnya sih sebenarnya nggak ada. Semua pendidikan tuh bisa gitu. Jadi kalian kalau memang kalian punya minat di fashion dan passion kalian itu di fashion dan kalian suka, go for it gitu. Jadi emang semua pekerjaan tuh harus dari hati gitu. Kalau emang udah jiwanya, udah panggilannya, kalian akan kerjanya pasti nyaman kok gitu. Oke. Dan di HR grooming itu sendiri bisa gitu. Jadi perlu kalian lulusan fashion atau kalian lulusan apa, nggak perlu gitu. Nah, buat listener mungkin nanti harus ikut kursus nih. Kayaknya Mas Edo mau nih jadi salah satu instruktur kita. Mbak Tami, sorry kenapa? Enggak, tadi pertanyaan tadi kan datangnya dari Destiur Krisnasari, Simatupang, apa namanya, terus tadi Mbak Tami promosi, ya udah berarti memang dia harus ikut kursus juga. Lu kali Do, kalau misalkan lu pengen kasih kursus ke kita, kayak gitu. Iya dong. Halo Do? Iya dong. Do, ini ada pertanyaan lucu nih Mbak Tami, dari yang tadi gua sapa Alika Rukan. Yang pertanyaan yang pertama, sebenarnya dua, tapi gua tampilin yang ini dulu ya, apa namanya, Kak, tips pilih sepatu yang rapi dan berkelas, tapi nggak harus mahal untuk perempuan, baik sneaker sampai sepatu flat, katanya itu. Itu pertanyaan yang pertama, Do. Dan yang kedua agak lucu sih. Kak Edo sebagai HR grooming, katanya apa yang pertama kali terpikirkan oleh Kak Edo ketika melihat orang yang penampilannya jauh dari kata fashionable dan sempurna, ya nggak sempurna gitu. Lo pernah ngejudge dia nggak? Dalam hati minimal gitu, atau mungkin lo langsung memahaminya aja karena mungkin berpikir tidak semua orang Indonesia ngerti fashion dan able untuk jadi fashion enthusiast gitu loh. Gimana ceritanya Kak? Tuh, jawab yang pertanyaan dulu Do. Apa nanya?
Dan yang pertama itu tips untuk pilih sepatu rapi yang berkelas tapi nggak harus mahal untuk perempuan. Kalau dari gue, perempuan itu akan terlihat cantik itu kalau mereka memakai heels. Oke. Itu paling penting gitu. Oke. Dan heelsnya itu yang pointy, warnanya juga warna-warna basic seperti hitam atau warna nude. Itu udah kalian pakai itu aja, mau pakai baju apapun akan terlihat cantik. Bentar dong, Mbak, tapi kenapa sih? Kalau udah umur kepala 3 pakai high heels tuh lumayan sih ditumit ya. Terus lanjut dong, apalagi itu dong? Heelsnya nggak perlu tinggi juga sih. Oke. Heels minimal 5 cm lah. 3-5 cm masih oke lah ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Itu apa namanya, lu pernah nggak ngelihat di satu acara atau apa gitu, apa namanya, terus lu ngelihat ada satu orang yang ini penampilannya itu bener-bener gila, jauh banget dari kata sempurna atau mungkin nggak fashionable gitu loh. Nah, lu pernah nggak sih ngejudge orangnya langsung atau lu ngedumel dalam hati gitu loh, Dok? Atau gimana gitu loh, kira-kira pendapat lo untuk melihat hal kayak yang tadi tuh harus kayak gimana gitu loh? Pertanyaannya agak-agak sulit dijawab ya. Mungkin kalau gue nangkepnya kalau dibilang mungkin case-nya lo sebagai HR grooming ternyata ada orang yang ngelamar kerja jadi untuk jadi frontline gitu, frontliner, terus ternyata penampilannya enggak banget, tapi lo di satu sisi kan nggak mau ngejatoin dia gitu. Oke. Ini sering terjadi. Oh, sering terjadi. Baiklah, terus? Ini sering terjadi. Itu cuma paling kita dengan cara mengakalinya kayak coba deh kalian kasih tahu aja, ngomongin baik-baik gitu, apa yang kurang dari dia gitu. Paling kan kita kayak mungkin kamu kurang pas untuk di bagian ini, gimana kalau kamu di bagian ini bisa nggak gitu. Atau pernah nggak ngalamin secara halus sih ngejelasin, ngalamin case yang sebenarnya secara background pendidikan terus kapasitas komunikasinya dia sebagai frontliner tuh udah bagus, cuman emang problem dia cuman di penampilan aja. Itu misalnya ada sebagai HR grooming ada kayak training khusus nggak sih buat kayak mengupgrade kemampuan fashionnya dia? Itu salah satu PR-nya sih. Itu PR gitu. Jadi ketika lihat ada, itu pun gue ngalamin kok, itu ada beberapa anak-anak yang kayak gitu. Jadi kadang kita buat makeup class buat mereka gitu. Kita kasih makeup class, terus kita kasih juga kayak training apa sih yang harus makeup. Halo. Kita kasih lihat juga, kita training ke mereka juga gitu. Oke. Jadi buat nyamain taste juga ya, biar nggak belentang-belentong fashionnya ya. Iya. Belentang-belentong bahasa mana tuh, Mbak? Tapi ada yang bisa sekali, ada yang harus berkali-kali gitu. Karena gue pernah ingat temen gue pernah ngomong gini, Mbak, gue tuh kalau udah ngaca di kaca di kamar, itu muka gue baik-baik aja, tapi pas gue udah naik di motor apa di mobil ngeliat spion, kok muka gue geradakan ya. Jadi kayak pemilihan make up itu juga penting ya buat orang yang emang kerja di frontliner ya. Iya, penting gitu. Kita kasih tahu juga ke mereka kayak apa sih yang boleh kalian pakai, tanya dulu kayak jenis kulit kalian tuh kayak apa gitu. Kalian jangan pakai, misalkan udah mukanya berminyak, mereka pakai foundationnya yang bukan yang matte gitu, jadi akan lebih berminyak lagi, ntar mukanya jadi kayak kilang minyak kan. Gitu. Itu yang bikin, jadi harus dikasih tahu itu juga gitu. Kayak misalkan kayak itu tadi mereka kerja pagi, tapi mereka pakai lipstik tiba-tiba merah gitu. Kalian mau kerja di mana pagi-pagi gitu. Iya. Tapi ini ada pertanyaan dari email. Ya. Apa namanya? Terus penampilan. Oke. Nah, ini nih. Oh, email. Ini dari email, iya. Tipsnya untuk menghadapi interview dari segi penampilan supaya bisa mengesankan HR. Penting nih emang nih. Oke, ini yang paling penting sih memang. Kalian harus rapih, itu paling penting. Rapinya tuh seperti kayak gimana? Nah, itu dia. Rapi dalam pengertian
tidak berantakan ya. Jadi rambut kalian harus rapi, terus jangan tiba-tiba datang kalian abis interview terus keringetan gitu. Kayak kalian bisa dong ke kamar mandi dulu, kalian bersihin muka dulu, atau misalkan kalian sebelum interview cuci muka dulu terus pakai pelembab, atau misalkan yang perempuan kalian dandan lagi. Misalkan habis dari jalan kalian keringetan terus langsung interview kan nggak mungkin gitu. Jadi kalian bisa dandan dulu, atau misalkan untuk bajunya pun, pakaian pun juga dilihat gitu. Jangan tiba-tiba untuk yang perempuan bajunya keketatan sampai misalkan kancingnya susah dikancing, terus roknya kependekan gitu. Jangan gitu juga. Jadi kan harus tetap terlihat rapih, cantik gitu. Dan untuk sepatu kalau bisa heels. Dan makeup juga jangan yang berlebihan. Oke. Ini ada Jangan satu berlebihan. Gitu. Ada Itu satu aja sih. pertanyaan juga. Kalian harus wangi. Nah, ini dia. Itu dia tuh. Berhubungan sama soal wangi, ada satu pertanyaan dari email juga. Jadi ini dia nggak khusus ngomongin HR grooming, tapi mungkin dia memang dalam satu timnya itu dia bilang sebenarnya berkaitan sama HR grooming, gimana menghadapi karyawan atau tim yang punya masalah bau badan, tapi dia atau yang bersangkutan nggak menyadari. Nah, gimana cara memberitahunya supaya yang bersangkutan itu nggak merasa rendah diri gitu. Kayak misal harus di ruangan AC, ternyata terus ngalamin beban care juga ya. Oke, itu yang gue alami juga, makanya kenapa gue bilang pekerjaan ini tuh tidak mudah gitu. Kita juga harus mendekati anak-anaknya dulu. Jadi kita harus tahu gimana cara kita ngadepin mereka gitu. Kalau yang udah pengalaman yang saya dapat kalau masalah ini ya, itu diomongin baik-baik aja sih. Kayak misalnya kita kasih tahu, kamu ada nggak, menurut kamu ada nggak yang salah dari diri kamu gitu. Pertanyaan pertama itu. Enggak mas, kenapa emangnya, biasa gitu kan, kayak nggak apa-apa gitu, cuma dia belum menyadari gitu. Berarti bisa nih cara lain, misalkan kayak kamu pakai parfum apa sih gitu misalkan, tapi nanya bukan kayak menyudutkan ya, kayak cuma kayak nanya kamu pakai parfum apa gitu, coba deh ganti pakai ini, jangan pakai parfum gitu. Mungkin bisa reasonnya kayak baunya terlalu nyengat atau apa gitu. Dan kalau dari gue sendiri sih, dari awal gue udah ngomong ya, kalau ada yang interview atau apa, terus biasanya kita bikin grup yang emang anak-anak baru masuk yang nantinya itu, gue ngomong kayak ke mereka, tolong misalkan jika ada teman kalian yang bau badan atau apa, kalian kasih tahu aja gitu. Dan kalau misalkan kalian sendiri yang dikasih tahu sama teman kalian, jangan sakit hati gitu. Karena ini kan untuk kebaikan kalian sendiri dan kebaikan teman-teman kalian gitu. Jangan sampai nanti suatu saat kamu dijauhin sama teman-teman kamu, tapi kamu nggak tahu kenapa gitu. Jadi sebaiknya kalian ngomong aja gitu. Jadi akan lebih enak juga gitu. Atau mungkin tipsnya memang sebelum ada rekrutmen itu benar-benar dari awal sebagai HR grooming mungkin juga emang udah harus ngasih tahu duluan kali ya Mas ya. Ini loh standar kita pasti dari awal untuk standarisasi itu memang udah jeansnya itu kita udah kasih tahu. Kalian itu mandi paling nggak sehari 2 kali, kayak misalkan kalian sebelum berangkat kerja dan setelah pulang kerja itu kalian harus mandi. Terus pola makan, biasanya pola makan yang mempengaruhi bau badan itu sendiri. Terus parfum itu juga ngaruh. Jadi kalau kalian parfumnya yang jangan terlalu bau yang terlalu menyengat. Karena kalau misalkan parfum yang terlalu menyengat, kadang kalau kena keringat malah jadi bau gitu. Iya. Gitu. Kita pasti kasih tahu dari di awal. Iya, gue pernah mengalami itu, Dok. Mengalami. Jadi curhat loh. Oke, Mbak Tami. Yes, oke. Ini semakin seru, pertanyaan juga makin banyak. Buat Indonesian yang baru bergabung, jangan lupa siapin pertanyaan. Kita masih ada segmen satu lagi untuk membahas pertanyaan kalian. Jangan kemana-mana, kita balik lagi setelah jeda berikut. Halo semua, selamat datang di kursus Indonesia X, kelas Unilever 101 tentang pengenalan cara berpikir kreatif. Seperti kita semua ketahui bahwa kita ada di era abad 21, era yang sangat penuh dengan tantangan, sangat cepat, sangat disruptif. Bagaimana kita mengatasi atau menyiasati semua tantangan yang ada? Tentu saja kita dituntut untuk bisa berpikir kreatif.
Untuk itulah kita dalam 3 minggu ke depan akan mempelajari bagaimana sih berpikir kreatif. Apakah kita semua kreatif atau hanya orang-orang tertentu saja yang kreatif? Apakah kita bisa meningkatkan kreativitas kita dan apa manfaatnya kreativitas tersebut bagi kehidupan kita? Dan banyak sekali yang kita bisa sama-sama diskusikan sehingga kita bisa menemukan cara yang lebih baik untuk menjadi kreatif. Selama lebih dari 20 tahun dari pengalaman saya di industri kreatif, di mana saya menjadi konsultan bagi para perusahaan besar dalam marketing communication mereka, saya menemukan banyak sekali solusi dalam pemecahan problem mereka secara kreatif. Dari situ saya melihat bahwa seberapapun kompleksnya problem, jika kita memiliki cara berpikir kreatif, maka kita bisa menemukan jawabannya atas pertanyaan tersebut. Untuk itulah saya bersama-sama dengan teman-teman saya dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 2007 khusus mendedikasikan diri untuk membuat sebuah lab tentang bagaimana cara berpikir kreatif, di mana saya menemukan banyak sekali hal-hal yang sangat memukau tentang kreativitas. Nah, saya Uti Raharjo, founder dan CEO dari Creative Center Indonesia, akan memandu cara berpikir kreatif selama 3 minggu ke depan dengan cara yang menyenangkan. Nah, Oke, balik lagi sekarang kita udah masuk ke segmen ketiga nih, Mas Damar, Mas Edo. Iya. Mbak, tadi Oke. tuh video apa ya, Mbak? Mungkin bisa diinfoin buat teman-teman Indonesia nggak sih itu? Nah, jadi dalam rangka Hari Kartini 21 April 2020, kita Oke. melaunching satu kursus baru tentang creative thinking. Jadi buat teman-teman yang belum daftar, segera daftar, karena udah ada hampir 1.500-an juga yang daftar kursus ini, karena kursusnya memang menarik banget dan penting. Wow. Apalagi buat teman-teman yang lagi WFH, terus ngerasa lagi jadi stuck gitu, nah mungkin perlu nonton kursus ini biar keluar tuh energi kreatifnya. Oke, Nah, sekarang kita itu lanjut dia. nih, Ki, ke Lanjut pertanyaan pertanyaan berikut. ya. Sebentar, lagi cari-cari soalnya pertanyaan-pertanyaan itu ada beberapa yang udah dijawab dan ada yang Oke. sama jenisnya. Terus oke. Dari email kayaknya banyak ya? Nah, ini deh, ini email. Oke, saya pribadi baru tahu ada posisi ini. Nah, semenjak kapan sih adanya posisi ini dan seberapa penting HR grooming di suatu perusahaan? Tuh, Dok. Oke. Posisi ini tuh biasanya gue juga baru tahu sih sebenarnya ya. Ini posisi ini tuh jadi tapi Oh gitu ya. Lo pun masih baru tahu ternyata ya. Jujur gue baru tahu. Baru tahu semenjak gue masuk gitu. Oke. Dan gue akhirnya gue mencari tahu lah ini gitu. Gue mencari tahu, oh ternyata memang ya itu dia biasanya di hotel dan F&B yang ada ini gitu, dan airline sih gitu, dan mereka penting sih sebenarnya untuk ada ini karena kan anak-anak itu kan mereka penampilan nomor 1 gitu. Terutama untuk frontliner ya. Mereka penampilan nomor 1 yang mereka yang dilihat tamu, mereka harus bagus gitu. Maksudnya harus good looking pastinya. Gitu, dan harus punya standarisasi juga untuk kan nama perusahaan itu sendiri pasti yang dilihat kan. Kalau misalkan kayak kalian deh misalkan ke restoran kayak oke ya orang-orangnya yang pertama dilihat pasti host gitu. Penampilannya bagus ya hostnya, seragamnya bagus ya gitu. Ya itu kerjanya HR grooming. Jadi kalau dibilang penting nggak penting, mereka penting gitu. Terutama kayak bidang-bidang sales and marketing juga kali ya, karena memang gimana kan first impression itu penting ya buat calon customer ya. Ya, first impression tuh paling penting. Oke, ada lagi Ki? Ini apa namanya? Gue baru berapa hari yang lalu tuh baca, mungkin nggak tau lo pernah denger nggak nama ini ya? Apa Yuliana F. Hartanto? Siapa tuh? Beliau itu di sini sih katanya gurunya grooming. Nah, gue nggak tahu nih maksudnya gurunya grooming yang dimaksud itu adalah karena kalau misalkan gue baca beberapa artikelnya itu dia lebih banyak kayak apa ya? Kayak membantu memunculkan merubah mindset para wanita. Kalau para wanita tuh sebenarnya bisa kok seperti kayak laki-laki. Dia bisa jadi presiden atau bahkan mungkin dia bisa jadi CEO di satu perusahaan atau mungkin bisa jadi apapun lah gitu loh.
itu sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih HR grooming itu di bahkan di kehidupan kita sendiri gitu loh, Dok? Apa hanya ada di perusahaan-perusahaan aja, atau mungkin kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebetulnya? Ya sebenarnya kalau HR grooming itu sendiri memang ada hanya di perusahaan saja gitu ya. Tapi kalau untuk groomingnya itu untuk diri kita sendiri itu juga penting gitu. Benar-benar. Dan balik lagi kalau misalkan tadi yang dibahas, misalkan dia bisa perempuan itu bisa sama sama kayak dengan laki-laki bisa jadi itu sih nggak ada sangkut pautnya dengan grooming ya sebenarnya gitu. Oh nggak ada, oke berarti memang beda Ada, part cuma kali ya. beda part mungkin. Kayaknya Tapi kalau yang ini lebih ke kayak gimana sih menentukan image diri. Jadi mungkin ini ada hubungannya sama kita tuh mau ditangkap orang sebagai sosok atau manusia yang kayak gimana, itu sebenarnya ngaruh dari gimana kita menentukan look kita gitu kali ya Mas Edo ya. Ya, ini lebih ke brand image ya. Ya, gitu gimana kita bisa nge-branding diri kita aja gitu. Balik lagi Nah, kayak kalau itu self grooming, kalau ini HR grooming ya, lebih ke manajerial orang ya. Lebih ke operasional. Gitu. Oke, kita cek lagi nih. Coba kita cek di YouTube ya, Ki. Kayaknya juga udah mulai banyak. Ada Devi Natalia. Halo teman-teman. Halo juga Devi. Selamat siang. Menurutku memang pemilihan uniform itu sangat penting juga untuk memberikan brand image untuk company. Nah, benar nih. Mungkin nyambung ke Devi. Sebenarnya kalau kayak kan ada tuh model-model startup sekarang yang justru ngebebasin karyawannya buat nggak pakai uniform. Nah itu sebenarnya bahaya nggak sih buat sebuah perusahaan nggak punya standar tentang uniform? Oke. Untuk kalau untuk startup sih, kalau menurutku sih itu nggak apa-apa. Maksudnya mereka kan memang basicnya mereka hanya di back office. Oke. Selama mereka di back office tidak ketemu khalayak ya itu nggak masalah gitu kan. Kecuali di saat mereka harus meeting ketemu klien ya mereka harus well prepare gitu, dengan well prepare dalam pengertian penampilannya ya gitu, well grooming lah mereka. Tuh. Karena ya itu ketika mereka ketemu klien yang harus mereka buat ya first impression mereka ke klien itu gitu. Jangan mereka di kantor oke lah mereka pakai celana jeans robek, kaos, udah gitu. Tapi di saat mereka harus ketemu klien, kalau mereka pakai baju gitu kayak ini perusahaan apa sih kok anak-anaknya kayak begini gitu kan. Jadi kalau ketika mereka harus ketemu klien sebaiknya pun bosnya pun nyaranin untuk lebih well grooming gitu. Jadi lebih proper lah bajunya juga gitu. Oke, berarti emang kita harus berpakaian sesuai sama porsi dan tempat juga orang yang mau kita temuin itu siapa ya? Iya, oke. Tuh. Sip. Duh, pertanyaannya sih masih banyak di email, cuman karena berhubung waktu kita terbatas, sengaja sih gue kasih waktu terbatas itu biar Indonesia pada kangen. Jadi kita setiap Rabu sama Jumat mereka datang lagi, nonton lagi. Malum kita kan masih baru nih jadi ya mengharapkan subscribe itulah ya. Viewers lah ya. Viewers itulah gitu. Makanya sengaja kita bikinnya 1 jam, nggak terlalu lama. Tapi so far sih obrolannya menarik ya Mbak. Menarik ini banget, juga ilmu baru buat gua. Maksudnya yang tadi gue bilang gue kan termasuk salah satu orang yang kadang juga suka bingung Dok, kalau mau jalan keluar gue pakai baju apa ya, terus minyak wangi walaupun nggak banyak pilihannya tapi palingnya tuh gue bingung gitu, malam enaknya pakai apa, siang enaknya pakai apa, kayak gitu, mau kerja pakainya itu mana gitu itu kan. penting sih. Iya betul. Nah itu tuh salah satu orang yang kayak gitu Dok. Kasih tips dong Mas Edo sebagai pribadi. Oke. Tips itu kalian itu harus tahu kalian mau pergi kemana, ketemu siapa, itu yang paling penting dilihat gitu. Jadi ketika kalian pergi, oke gue perginya pagi atau siang, oke baju gue jangan warna gelap gitu. Tapi ketika kalian harus pergi malam, kayak sebaiknya pakai pakaian yang warna gelap. Dan untuk make up pun untuk yang perempuan juga gitu. Kalau kalian perginya siang atau pagi, jangan pakai make up yang menor dan terang, warna-warna terang gitu. Justru sebaiknya warna yang lebih soft. Kalau kalian perginya malam, kalian boleh pakai make up yang lebih terang warnanya gitu. Oke. Dan untuk
untuk pria lebih ke, kalau untuk cowok lebih ke bajunya aja ya. Misalkan kalau kalian rambut gitu, rambut juga harus rapi, jangan berantakan paling nggak disisir gitu. Terus parfum juga kalian bisa lihat mana yang parfum untuk pagi yang lebih soft baunya gitu. Kalau untuk malam bau yang lebih berat juga bisa gitu. Oke. Jangan tiba-tiba kalian juga ke mall pakai sendal, sebaiknya pakai sepatu gitu. Iya. Benar. Oke, Mbak, seperti biasa kita ada voucher diskon nih 50% sertifikat Indonesia X. Apa namanya untuk teman-teman Indonesian yang mengikuti kursus bisa redeem ya namanya Mbak ya. Jadi kita nge-redeem voucher diskon 50% ini dengan nama Edo Groom. Gak apa ya Dok, kita kasih nama Edo Groom. Yes. Oke gitu. Oke Dok, apa namanya kira-kira? Jadi buat yang mau dapat sertifikat pakai voucher ini aja. Iya, benar. Dok, tapi kita berharap dulu. Apa? Oh iya, lulus kursusnya dulu. Iya. Iya. Jangan daftar kursus dulu. Langsung redeem sertifikat jangan. Jadi harus ikut dulu. Iya, benar. Kursus dulu, lulus dulu baru bisa dapat sertifikat. Iya. Oke. Dok, jadi ini terakhir dari gue ya. Maksudnya penawaran aja sih. Ini kan kita baru ngobrol di webinar, tapi nanti setelah ini mungkin Kak Ed, ya mungkin gue nggak tahu ya apa namanya di Indonesian berminat nggak sih untuk mengikuti kursus lebih detailnya lagi mengenai HR grooming itu seperti apa? Lo mau ya Dok nanti ngisi kursus di kita ya Dok? Boleh. Apa namanya karena menurut gue sih masih banyak yang perlu dibahas sih apa namanya HR grooming itu apa kayak gitu. Kayak gitu ya Mbak Tami, ada tambahan lagi nggak Mbak Tami kira-kira sebelum kita? Jadi kita harus berbagi ilmu juga ya. Iya dong, apalagi suasana lagi kayak gini ya kan. Aduh. Yes. Banyak kita juga nambah ilmu. Undang buat pembelajar sekalian yang lagi nonton, mungkin kalau ada topik khusus yang mau dihadirkan di webinar atau juga mungkin Mas Edo bikin topik kursus ini dong yang memang kalian lagi mau butuhkan, itu nggak apa-apa, kirim komen aja di live chat kita, nanti kita bakal notice itu dan diskusi di internal, siapa tahu bisa terwujud gitu. Oke, iya ini juga untuk nanti jadwalnya Mbak, untuk yang Jumat ya, apa namanya? Oh ya. Nah, ini kemarin kita juga sempat ada episode tentang penulis, travel writer. Kalau yang sekarang kita masih umum nih. Kira-kira kalau buat jadi penulis tuh mulainya dari mana gitu. Nah, kita bakal ketemu sama Veronica Gabriela, penulis buku yang sudah menerbitkan 10 buku dari berbagai penerbit. Nah, ini tipsnya bakal banyak. Dan besok ada kalau biasanya ketemu sama gue, sama Rizky atau sama Damar, besok kita ada host baru, Dede Unyu, Dede Daniela. Itu kalau nggak salah Daniela juga penulis juga kan ya? Yang apa bukunya? Itu Daniela itu juga tim kita, dan dia juga novelis juga 3 buku. Oh gitu. Tuh Dok, jadi banyak banget Dok di kita tuh kayak ngomonginnya tuh apaan aja gitu selama itu menambah ilmu buat teman-teman Indonesia gitu loh Dok. Kayak gitu Dok. Oke Dok. Oke. Itu ya. Thank you banget. Sorry buat teman-teman yang pertanyaannya belum bisa dijawab di webinar kali ini, jangan nyerah, kirim aja terus ke info@, nanti siapa tahu kita bisa terusin ke Mas Edo dan di next pertemuan kita bakal bahas lagi. Oke. Setelah ini pun juga terus juga untuk untuk Indonesian, jangan lupa di bulan puasa nanti kita tetap akan berjalan, tetap akan live. Tentunya dan dengan kabarnya ada pekan pendidikan juga Ki. Jadi dari karena ada hari pendidikan dan Ramadan, jadi kita ada special edition 7 episode itu tayang berturut-turut dari tanggal 1 Mei sampai 7 Mei. Oke, wah itu menarik banget ya. Abis ini ntar kita tayangin videonya ya. Oke. Thank you ya Dok. Thank you Mas Edo. Sampai ketemu teman-teman Indonesia. Sampai ketemu lagi. Bermanfaat. Ya, thank you. Bye. Assalamualaikum. Thank you.